Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi bab 2, yaitu submateri yang ketiga dan keempat. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas submateri yang pertama, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, yang pertama itu pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Kemudian setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Nah, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2, yaitu yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian ayat yang kedua yaitu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, di samping itu, dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada diperlukan beberapa hal, yaitu yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Yang kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. Kemudian yang keempat, adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama, serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Nah, kemudian yang kedua itu membangun kerukunan umat beragama. Nah, kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berlainan agama. Nah, apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Nah, di Indonesia itu mengenal konsep tri kerukunan umat beragama. Yang pertama itu kerukunan internal umat seagama, yaitu adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Kemudian yang kedua yaitu kerukunan antar umat berbeda agama, yaitu cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Nah, selanjutnya yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu dalam hidup beragama masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Nah, kita masuk ke submateri yang keempat, yaitu sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia.
Nah, substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang menyatakan yang pertama itu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dan ayat yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian ayat yang keempat, itu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian ayat yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang. Nah, ketentuan tersebut menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan yang pertama kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kemudian yang kedua itu kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, selanjutnya itu adalah kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, kemudian Undang-Undang Pertahanan Negara pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara.
Nah, membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain, yaitu yang pertama, ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti Siskamling. Kemudian ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, belajar dengan tekun pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai anggota TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Nah, itu saja materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mempelajari lagi di buku paket, karena setelah materi ini kita akan ada PH2, jadi jangan lupa untuk dipelajari lagi. Dan untuk bab berikutnya yaitu bab 3 juga boleh dipelajari. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.